Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pak Herman Badawi. Kini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang lalu. Tapi sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan siang hari ini, mari kita sama-sama sebelum memulai pembelajaran kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sekalian. Oke, perhatikan dan kamu simak dengan baik. Nanti setelah kamu simak, kamu membuat sebuah resume dari video ini. Bab pertama, bab yang ketiga. Kali ini kita akan berlanjut kepada bab yang ketiga, memahami isu aktual melalui ceramah. Jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya disebut ceramah. Betul. Selain ceramah, sini ada pula pidato dan khutbah. Kalau ceramah biasanya jenis komunikasi di depan umum yang tanpa menggunakan teks di depan orang banyak, bisa melalui media langsung atau tatap muka kepada para jamaah atau audien, bisa melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan media-media lainnya. Ada pula pidato. Nah, pidato ini kaitan dengan sama menyampaikan sebuah informasi atau komunikasi di depan umum. Kalau pidato identiknya dia menyampaikan dengan melihat teks. Biasanya pidato ini dalam pidato kepresidenan para pejabat ya. Dan khutbah. Nah, khutbah ini kaitannya sama-sama juga jenis komunikasi depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Tapi khutbah ini identiknya di tempat-tempat keagamaan. Biasanya tempat orang muslim, bisa di masjid. Setiap hari Jumat ada khutbah, namanya khutbah dua, khutbah Jumat. Ada yang disebutnya, orangnya disebut khatib. Nah, ini yang pelakunya khatib, sebuah pekerjaannya khutbah. Nah, perhatikan pidato dan khutbah. Kalau pidato ini pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, ya, persuasif, mengajak. Kalau khutbah, pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Kaitannya, kalau khutbah ini kaitan dengan keyakinan atau keagamaan. Kemudian penyampaiannya adalah orang-orang yang menguasai bidang tertentu dan pendengarnya bisa melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Oke, langkah menyusun bahan ceramah, mengenali konteks, menentukan topik, menyusun kerangka ceramah, mengumpulkan dan memilih bahan. Ceramah dibentuk oleh 3 bagian utama yang saling terkait. Pengenalan isu. Nah, gambaran permasalahan umum. Kalau rangkaian argumen, uraian pendapat-pendapat, fakta-fakta. Penegasan kembali, simpulan, rangkuman, penguatan, dan saran. Ciri kebahasan teks ceramah menggunakan kata sapaan. Harus tahu kata sapaan ya. Bu, selamat malam, selamat pagi, permisi. Itu kan kata sapaan, masih banyak lagi. Menggunakan kata ganti orang pertama yang merujuk pada diri penceramah itu sendiri. Kata ganti orang pertama kan saya, ya enggak? Menggunakan kata ganti orang pertama yang merujuk pada diri penceramah itu sendiri. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa definisi. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik ceramahnya.
Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal maupun perbandingan atau pertentangan. Nah, menggunakan kata-kata persuasif atau harapan. Proses mengonstruksi teks ceramah, menentukan topik atau isu faktual, merumuskan tujuan, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang lengkap, menyunting naskah. Oke, dalam berceramah kita harus menguasai materi, lafal intonasi atau nada, dan sikap atau penampilan. Informasi-informasi dalam ceramah memperluas wawasan dan menambah pengetahuan. Namun, kadang-kadang di dalam ceramah terselip ajakan atau bujukan. Oke, anak-anak sekalian, demikian video pembelajaran pada bab ketiga ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami isu aktual melalui ceramah. Silakan kamu like dan subscribe video ini dengan banyak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.